Halo teman-teman semuanya, sahabat-sahabat, di mana teman-teman berada? Mudah-mudahan sehat ya teman-teman semuanya. Saya tergelitik ingin memberikan reaksi ya terhadap apa yang sedang viral ya teman-teman semuanya. Penangkapan Pak Menteri Kominfo ya. Kominfo yang sekarang statusnya sudah ditahan di kejaksaan teman-teman. Dan ini urusannya berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa teman-teman semuanya. Ya kalau kita lihat dari perjalanan gitu ya, pengaturan pengadaan barang dan jasa salah satu gitu ya kan persoalan sejak Kepres 80 2003 teman-teman. Ya, dulu pengaturan tentang pengadaan barang dan jasa memang salah satu problem kita adalah korupsi teman-teman. Karena memang volume jumlah uang gitu ya, APBN atau APBD gitu kira-kira yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa sangat besar dan cukup besar. Tahun ke tahun selalu bertambah. Ya persentasenya barangkali hampir 40% lah gitu ya teman-teman. Sehingga potensi terjadinya korupsi dengan penyalahgunaan wewenang itu ya berpotensi cukup besar teman-teman. Nah teman-teman sebenarnya sih di pengaturan itu sejak Kepres 80 2003 teman-teman ya berubah beberapa kali terus dicabut di Perpres 54 tahun 2010 teman-teman ya. Terus juga direvisi berkali-kali. Nah, terakhir dengan Perpres 16 2018. Di mana Perpres 16 ini direvisi, disempurnakan di tahun 2021 dengan Perpres nomor 12. Gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, sebenarnya dari dulu sampai sekarang problemnya yaitu masih itu ya. Soal penyalahgunaan dan ujung-ujungnya korupsi dan merugikan keuangan negara. Modusnya barangkali sesuai dengan masa ya, sesuai dengan tapi menurut saya ya tidak banyak berubah juga sih modusnya ya teman-teman semuanya gitu. Nah sebenarnya di Perpres itu ada pasal yang mengatur etika teman-teman ya. Jadi di Perpres itu di pasal-pasal awal itu ada tujuan pengadaan, ada kebijakan pengadaan, ada prinsip-prinsip pengadaan ya, efisien, efektif, transparan, terbuka, terus adil, ya, terus accountable, kira-kira begitu teman-teman ada itu ya. Dan pasal etika ya, etika itu sebagai pedoman kita bertindak teman-teman, kita bertindak. Misalkan bagaimana mendorong agar pelaksanaan pengadaan transparan, terbuka gitu kira-kira ya. Makanya diumumkan gitu ya teman-teman ya. Sekarang sudah lewat elektronik kan, diumumkan terbuka buat siapa saja gitu ya kan. Terus tidak boleh menerima gratifikasi, nggak boleh teman-teman ya. Pemborosan juga tidak boleh. Ya harusnya memang etika ini kayaknya jarang dibaca etika itu, ya jarang dibaca ya gitu ya. Ya untuk itu barangkali teman-teman para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, siapa itu? Ada pengguna anggaran ya. Beliau bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran. Beliau menyusun, menetapkan rencana. Jadi di pengadaan barang dan jasa itu ada perencanaan, diawali dengan perencanaan. Di mana itu dituangkan ke dalam dokumen yang disebut dengan RUP, Rencana Umum Pengadaan gitu ya. Nah ini yang nyusun itu pejabat pembuat komitmen, Pak PPK yang nyusun ya. Tentunya bersama-sama dengan penanggung jawab kegiatan gitu ya kan. Untuk merumuskan barang apa saja, barang dan jasa apa saja yang mau diadakan kira-kira begitu, dan strategi-strateginya tentunya gitu ya kan. Nyusun anggarannya, berapa yang dibutuhkan gitu kira-kira teman-teman ya. Dan ini nanti disampaikan, disahkan maksud saya oleh Pak pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran kira-kira begitu. Tapi sebelum mengesahkan tentunya dicek dulu lah teman-teman ya, apakah memang sudah sesuai enggak dengan
Tentunya itu apa? Kita punya renja ya teman, rencana kerja ya teman-teman ya. Dari renja itu diturunkan dari Renstra 5 tahunan ya. Renja itu isinya program kegiatan. Nah, itu diturunkan ke anggaran gitu kan. Anggaran itu nyusun RKA, RKKL ya, rencana kerja ya dan anggaran. Nah, ini titik rawan juga nih teman-teman ya. Bagaimana kita mencari sumber informasi tentang harga satuan barang misalkan ya, harga satuan jasa misalkan, susunlah dengan apa data gitu ya, data yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu. Kalau di penganggaran tuh kita punya yang namanya standar biaya umum, ada SBU gitu ya kan. Terus ada standar biaya gitu ya kan. Ada juga itu ya teman. Misalkan ATK gitu ya kan, per orang berapa, ada itu teman-teman gitu ya kan. Ada analisis harga satuan pekerjaan gitu ya teman-teman, kira-kira ya. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman semuanya gitu ya kan, pemerintah dalam hari ini LKPP sudah mendesain gitu ya kan, mendesain sistem ya pengadaan barang dan jasa. Kita punya SPSE, sistem pengadaan secara elektronik gitu kan. Nah, di situ tuh ada yang namanya e-purchasing teman-teman gitu ya kan. Pembelian langsung dengan e-katalog gitu ya. E-katalog teman-teman. Jadi e-katalog itu daftar elektronik ya, daftar jenis barang gitu ya tuh. Di situ ada jenis barangnya, ada spesifikasinya, ada harganya, ada suppliernya ya, ada negara asal ya, ada tingkat komponen dalam negerinya, lengkap lah informasinya teman-teman gitu ya kan. Nah, di Perpres itu kita diminta untuk pakai e-purchasing, walaupun tidak wajib ya e-purchasing, tidak wajib teman-teman, tapi wajib bagi yang ada kebijakan pemerintah, pemenuhan terhadap proyek strategis, misalkan obat-obatan ya, alat kesehatan ya, itu ada peraturan menterinya, itu wajib tuh. Tapi kalau tidak ada maka itu jadi pilihan. Namun kembali Perpres disusun sedemikian rupa ya, artinya efisien, bahwa pengadaan barang itu harus efisien dan efektif. Jadi purchasing ini mencoba untuk agar karena dengan purchasing teman-teman cepat ya, cepat, terus tinggal milih saja di situ ya, di daftar itu, daftar katalog tadi teman-teman gitu ya kan ya. Monggolah pakai e-purchasing ya teman-teman. Di daerah bikinlah katalog daerah gitu ya. Di kementerian juga ada katalog di kementerian. Gitu ya teman-teman semuanya. Terus di Perpres itu ada yang namanya pengadaan langsung gitu. Jadi untuk nilai untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya 200 juta ke bawah teman-teman itu dapat dengan pengadaan langsung. Ini tidak memperbandingkan, tidak mempersaingkan. Monggo langsung saja gitu ya kan. Gitu ya teman. Nah, yang untuk ada penunjukan langsung teman-teman ya. Penunjukan langsung dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria keadaan tertentu, ada di Perpres. Apa itu keadaan tertentu gitu? Rahasia misalkan gitu ya kan, penyediaannya cuma satu misalkan, dan lain-lain ya. Ya mohon dibaca teman-teman, di keadaan sepanjang itu memenuhi itu boleh penunjukan langsung, tunjuk langsung saja ya. Ya, penyedia yang memenuhi persyaratan kualifikasi ya, terus negosiasi teknis dan harga gitu kira-kira teman-teman. Nah, ada tender cepat, monggo tender cepat ya teman-teman ya kan, 3 hari selesai gitu ya kan, tapi untuk barang-barang yang sudah standar gitu. Nah, terakhir baru tender teman-teman ya. Ini ada perbedaan, memang perbedaan filosofi menurut saya. Waktu Kepres 80 dulu itu prinsipnya justru lelang dulu, tender dulu ya. Baru kalau dengan tender tidak efisien, tidak efektif, baru yang lain-lain gitu ya kan. Kalau sekarang tidak, tender itu justru pilihan terakhir. Teman-teman, modus gitu ya kan, modus penyimpangan, manipulasi misalkan di pengadaan barang dan jasa, saya kira dari dulu sekali lagi tidak banyak berubah ya. Biasanya modusnya begini, satu banyak sekali, bukan banyak sekali ya, artinya gini, banyak pengadaan yang sebenarnya tidak dibutuhkan gitu ya kan. Karena barang itu nggak kepake teman-teman, banyak seperti itu ya. Pengadaan barang yang tidak dibutuhkan tapi dibeli gitu ya kan. Karena negara ini rugi teman-teman. Berarti perencanaannya yang buruk. Yang kedua, markup biasanya teman-teman. Markup harga gitu ya. Sampai sekarang ini teman-teman markup harga ya. Markup harga.
Tadinya harganya 100 jadi 150 lah begitu ya teman-teman. Nah, yang ketiga, banyak sekali pekerjaan yang belum selesai tapi sudah dibayar. Kan begini teman-teman, ketika pekerjaan selesai sesuai dengan kontrak tentunya, itu si penyedia menyampaikan permohonan penyerahan hasil pekerjaan kepada pejabat pembuat komitmen, begitu teman-teman. Nah, Pak PPK jangan langsung diterima dong ya teman-teman. Lakukan pemeriksaan dan pengujian dulu gitu ya kan. Apakah betul pekerjaan itu sudah sesuai dengan kontrak gitu ya. Cek spesifikasinya, cek volumenya kan gitu ya teman-teman. Ya, berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian gitu kan. Nah, setelah dicek sesuai baru Pak PPK-nya terima gitu ya kan, dengan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan. Ini modus-modusnya saya kira nggak berubah ya sejak Kepres 80 2023 dulu sampai sekarang teman-teman. Makanya hati-hati ya teman-teman, mungkin teman-teman bagian dari pihak gitu ya kan, terutama Pak PPK ini ya, Pak PPK mohon gitu ya kan, kalau Pak PPK nggak punya kompetensi secara teknis, bikin tim ya, tim akan menguji dan memeriksa tadi ya gitu teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah, yang marah harga ya teman-teman kan waktu nyusun HPS ya, harga perkiraan sendiri, survei, cari data, informasi gitu ya, harga pasar setempat misalkan, atau prices dan distributor, atau pekerjaan yang sejenis tahun kemarin itu bisa digunakan juga teman-teman. Artinya bahwa harga satuan itu ada dasarnya gitu, kira-kira itu yang penting teman-teman ya. Sehingga nanti pada saat audit gitu, BPK audit biasanya teman-teman ya, dicek gitu ya, harga kontrak gitu ya, harga kontrak dan harga pasar tuh ya sesuai ya, wajar gitu kira-kira. Gitu ya teman-teman semuanya. Ini sepintas karena berkaitan sama pengadaan barang dan jasa, potensinya ada teman-teman ya. Mudah-mudahan seiring dengan ini proses, saya kira peristiwa-peristiwa menjadi pembelajaran bagi kita teman-teman semuanya gitu kan, agar karena pengadaan barang dan jasa perannya sangat strategis ya dalam rangka pelaksanaan pembangunan ya, dan dalam rangka pelayanan publik teman-teman. Gitu ya, maju terus saya kira teman-teman semuanya. Mari kita berinvestasi amal gitu ya kan, yang akan menjadi bekal kita menuju pengadilan akhir gitu ya. Terima kasih, salam pengadaan Bro Rudal.